Selamat datang di arena, di medan perang modern yang kita sebut dunia kerja. Banyak dari kita memasuki lingkungan profesional dengan asumsi naif bahwa ijazah adalah senjata utama, bahwa kerja keras semata akan menjamin kesuksesan, dan bahwa meritokrasi adalah sistem yang bekerja sempurna, bahwa hanya yang paling kompeten yang akan naik. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Dunia kerja di segala industri dan tingkatan seringkali lebih menyerupai hutan rimba yang membutuhkan adaptasi yang cepat, keterampilan sosial yang cerdas, dan, yang paling penting, ketahanan mental yang baja. Sayangnya, banyak profesional, bahkan yang paling cerdas sekalipun, berakhir lelah, frustrasi, atau stagnan bukan karena kurangnya kemampuan teknis, hard skill, melainkan karena kegagalan mereka menguasai seni survival skills non-teknis. Mereka tahu cara melakukan pekerjaan, tetapi mereka tidak tahu cara mengelola karir, mengelola atasan, dan mengelola diri mereka sendiri di tengah tekanan. Video ini hadir sebagai panduan survival muktinya, sebuah peta komprehensif yang akan mengubah perspektif Anda dari seorang karyawan yang pasif menunggu perintah menjadi seorang strategis karir yang proaktif. Kita akan membongkar 3 pilar survival yang membedakan antara mereka yang hanya bertahan hari demi hari dan mereka yang tumbuh secara eksponensial dan memimpin dari satu posisi ke posisi berikutnya. Pondasi dari survival dan pertumbuhan jangka panjang di lingkungan profesional adalah arsitektur mental, kemampuan untuk mengelola diri sendiri, dan menetapkan batasan yang sehat. Karyawan yang paling rentan terhadap burnout dan stagnasi adalah mereka yang gagal menguasai pilar ini, terutama dalam hal mendefinisikan batas lingkup kerja mereka. Seringkali, karena ingin menyenangkan atasan atau kolega, kita terjebak dalam perangkap mental menjadi seorang yes man atau yes woman, mengambil setiap tugas yang dilemparkan, terlepas dari apakah itu relevan dengan tujuan karir kita atau tidak, dan terlepas dari beban kerja yang sudah kita tanggung. Seorang survivor yang cerdas tahu bahwa tidak yang strategis jauh lebih berharga daripada ya yang membebani. Seni bukan tugas saya yang cerdas, bukanlah penolakan yang mentah, tetapi sebuah negosiasi yang elegan. Mengkomunikasikan bahwa mengambil tugas baru tersebut berarti harus menunda pekerjaan prioritas A, dan kemudian meminta atasan untuk membantu memutuskan mana yang harus didahulukan. Dengan melakukan ini, kita menggeser tanggung jawab pengelolaan prioritas kembali kepada manajemen, sehingga kita dapat fokus pada high impact tasks, tugas-tugas yang memberikan nilai paling besar bagi perusahaan dan paling relevan dengan jalur karir kita, dan menghindari energi kita terkuras pada tugas-tugas low impact yang hanya menciptakan kesibukan, bukan hasil. Ketahanan mental seorang profesional juga bergantung erat pada penguasaan seni manajemen ekspektasi, sebuah disiplin yang sering diringkas dalam aturan emas, under promise and over deliver. Di tengah semangat yang membara atau tekanan untuk tampil mengesankan, seringkali kita tergoda untuk menjanjikan hasil yang spektakuler dalam tenggat waktu yang sangat agresif. Ini adalah resep menuju bencana. Ketika kita menjanjikan hasil 100% dan hanya bisa memberikan 90%, kita menciptakan kekecewaan, meskipun hasil 90% tersebut sebenarnya sudah sangat baik. Yang diingat oleh manajemen adalah kegagalan untuk memenuhi janji 100%. Strategi yang jauh lebih unggul adalah berkomunikasi bahwa Anda yakin dapat mencapai 80%, tetapi Anda akan bekerja keras untuk mencapai 90% atau 100% sebagai bonus. Ketika Anda menghasilkan 95%, Anda tidak hanya memenuhi ekspektasi 80%, tetapi Anda telah memberikan kejutan positif, meningkatkan persepsi kinerja Anda, dan membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan. Lebih penting lagi, manajemen ekspektasi ini juga mencakup bagaimana dan kapan mengkomunikasikan hambatan. Profesional yang mahir mengkomunikasikan potensi masalah sebelum masalah itu menjadi krisis. Mereka tidak menunggu hingga batas waktu terlewati untuk mengumumkan bahwa proyek macet.
Mereka memberikan early warning dengan data yang jelas, disertai dengan setidaknya 1 atau 2 usulan solusi yang telah mereka coba atau pikirkan. Terakhir, ketahanan mental diuji setiap kali kita menerima kritik, baik itu kritik konstruktif atau, yang lebih sulit, kritik yang terasa personal. Reaksi naluriah manusia adalah mode pertahanan diri di mana kita secara emosional menolak feedback tersebut sehingga menghalangi pembelajaran. Kunci untuk bertahan adalah dengan secara aktif memisahkan nilai kita sebagai manusia dari nilai pekerjaan kita sebagai profesional. Ketika menerima kritik, tarik napas dalam-dalam dan perlakukan feedback tersebut sebagai data yang objektif dan dingin. Profesional yang cerdas menggunakan kritik sebagai peta jalan pengembangan mereka. Mereka tidak hanya menerima atau menolaknya, tetapi mereka mengajukan pertanyaan lanjutan yang cerdas. Terima kasih atas panduannya. Agar saya bisa memperbaikinya, bisakah Anda tunjukkan contoh spesifik dari proyek di mana saya melakukan kesalahan ini? Atau, jika Anda berada di posisi saya, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk mengubah pendekatan ini? Dengan mengumpulkan data spesifik, kita dapat mengubah feedback yang ambigu, atau menyakitkan menjadi item tindakan yang jelas dan dapat diukur, sehingga mengubah kritik dari serangan personal menjadi alat pengembangan karir yang paling efektif. Jika pilar 1 adalah tentang menguasai diri, maka pilar 2 adalah tentang menguasai lingkungan. Ini adalah ranah soft skill dan kecerdasan sosial yang paling sering menentukan siapa yang naik dan siapa yang tetap stagnan. Di sini, cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam dinamika kekuasaan kantor adalah segalanya. Salah satu alat komunikasi paling kuat dan sering diabaikan adalah active communication, yang puncaknya terlihat dalam seni mengirim summary email. Setiap kali Anda menghadiri rapat penting, presentasi, atau percakapan yang menghasilkan keputusan, kirimkan ringkasan singkat dalam waktu 30 menit setelah pertemuan berakhir. Email ini harus mencakup poin keputusan utama yang disepakati, action items yang harus dilakukan oleh setiap orang, termasuk atasan Anda, dan tenggat waktu yang telah dikonfirmasi. Tujuannya ganda. Pertama, ini memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama, menghindari kesalahpahaman yang dapat menghabiskan waktu berjam-jam. Kedua, dan yang lebih halus, Anda sedang mengontrol narasi. Email tersebut berfungsi sebagai catatan resmi yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memimpin, mendokumentasikan, dan menjalankan keputusan tersebut, sehingga secara pasif membangun personal brand Anda sebagai seorang leader yang terorganisir, bahkan jika Anda bukan manajer. Selanjutnya, kita harus membahas topik yang tabu namun krusial, Office Politics 101. Politik kantor bukanlah tentang menusuk dari belakang atau menjilat. Itu adalah pemahaman fundamental tentang bagaimana kekuasaan dan pengaruh bekerja di organisasi Anda. Profesional yang cerdas tidak terlibat dalam gosip murahan, tetapi mereka secara selektif membangun jaringan sekutu strategis, allies. Ini dimulai dengan mengidentifikasi key stakeholders atau decision makers, siapa yang memegang anggaran, siapa yang memiliki telinga manajemen senior, dan departemen mana yang paling sering Anda butuhkan bantuannya. Bangunlah hubungan yang tulus dan saling menguntungkan dengan orang-orang ini, bukan hanya saat Anda membutuhkan sesuatu, tetapi secara teratur. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pendukung silang. Ketika proyek Anda membutuhkan sumber daya dari Departemen Keuangan atau TI, sekutu Anda dapat mempercepat proses tersebut karena mereka mempercayai Anda dan memiliki alasan pribadi untuk membantu kesuksesan Anda. Dengan membangun trust di seluruh organisasi, Anda mengubah dinamika kerja dari perjuangan departemen menjadi kolaborasi yang lancar. Ini adalah survival skill yang mematikan, karena ia memastikan bahwa ide-ide terbaik Anda tidak mati karena hambatan birokrasi, tetapi mendapatkan dukungan yang diperlukan. Bagian yang paling menantang dari pilar ini adalah managing up, atau cara mengelola hubungan dan ekspektasi atasan Anda.
yang seringkali merupakan faktor tunggal terbesar dalam jalur promosi Anda. Atasan Anda adalah klien utama Anda, dan tugas Anda adalah membuat mereka terlihat baik di depan manajemen atas. Untuk melakukan ini, Anda harus memahami Key Performance Indicators, KPIs, atasan Anda, apa yang membuat bos Anda mendapatkan bonus dan pujian. Alihkan fokus Anda dari hanya menyelesaikan tugas yang diberikan, menjadi menyelesaikan masalah yang selaras dengan tujuan besar atasan. Ketika Anda memberikan update kepada atasan, gunakan kerangka kerja Situation Action Result, SAR, dengan penekanan terkuat pada result. Jangan hanya melaporkan, saya menghabiskan 10 jam mengerjakan laporan X, action. Laporkan, setelah menganalisis data, situation, saya mengimplementasikan perubahan pada laporan X, action, yang menghasilkan penghematan biaya Y% dan memecahkan masalah yang telah mengganggu tim selama 3 bulan, result. Atasan Anda akan menggunakan narasi yang berorientasi hasil ini untuk mempromosikan kinerja tim, dan Anda secara otomatis menjadi pahlawan di mata mereka. Profesional yang sukses tidak menunggu atasan mereka untuk mengelola mereka. Mereka secara proaktif mengelola atasan mereka dengan secara konsisten menyajikan solusi, bukan masalah, dan dengan selalu menyoroti hasil kuantitatif. Keterampilan bertahan hidup sejati bukan hanya tentang melewati hari ini, tetapi tentang memastikan Anda relevan dan berharga di masa depan. Pilar ketiga berfokus pada investasi strategis dalam diri sendiri dan bagaimana cara menuai imbalan finansial atas kerja keras Anda. Tidak ada yang lebih penting dalam fase ini selain negosiasi gaji dan kenaikan. Sebuah momen di mana profesional yang tidak siap seringkali kehilangan puluhan hingga ratusan juta rupiah sepanjang karir mereka. Kunci negosiasi yang sukses adalah pendekatan berbasis data, bukan berbasis kebutuhan. Jangan pernah menegosiasikan gaji dengan mengatakan, saya butuh uang lebih banyak karena biaya hidup naik, atau saya merasa saya pantas mendapatkannya. Negosiasikan gaji dengan data. Berdasarkan data pasar untuk peran dengan tanggung jawab seperti ini, kisaran gaji adalah X. Dalam 12 bulan terakhir, saya telah mengurangi churn rate sebesar Y%, mengembangkan proses Z, dan mendapatkan sertifikasi baru. Kontribusi saya saat ini secara konsisten melampaui ekspektasi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kompensasi yang berada di level atas kisaran X. Waktu terbaik untuk bernegosiasi adalah ketika hasil kontribusi Anda masih segar, bukan hanya selama evaluasi tahunan. Anda harus selalu mengetahui nilai pasar Anda, sehingga Anda dapat bernegosiasi dari posisi kekuatan, bukan dari posisi kerentanan. Selaras dengan negosiasi gaji adalah kemampuan untuk membangun personal brand internal yang kuat. Di perusahaan besar, atasan langsung, Anda bukanlah satu-satunya orang yang memutuskan promosi Anda. Seringkali, keputusan dibuat oleh komite yang terdiri dari manajemen senior dari berbagai departemen yang mungkin tidak pernah berinteraksi langsung dengan Anda. Tugas Anda adalah memastikan bahwa ketika nama Anda muncul di meja rapat tersebut, setiap orang di ruangan itu tahu siapa Anda dan apa yang Anda sumbangkan. Caranya, menjadi go-to person untuk keterampilan khusus. Apakah Anda satu-satunya orang yang dapat memperbaiki bug teknis tertentu, atau satu-satunya yang dapat membuat presentasi yang mengesankan, atau orang yang selalu memimpin inisiatif antar departemen? Identifikasi spesialisasi Anda dan secara konsisten tampil di bidang tersebut. Selain itu, carilah peluang untuk mendapatkan visibilitas yang etis. Ajukan diri untuk memimpin proyek lintas fungsi. Tawarkan diri untuk mempresentasikan hasil di rapat manajemen yang lebih tinggi dan mentorilah junior di luar tim Anda. Ini adalah cara proaktif untuk memastikan bahwa kontribusi Anda tidak terkubur dalam satu departemen, tetapi terlihat dan diakui di seluruh organisasi. Akhirnya, survival jangka panjang membutuhkan prinsip always be learning and networking. Jangan biarkan skill set Anda menjadi usang. Alokasikan waktu mingguan secara terstruktur, 1 jam setiap Jumat sore misalnya, untuk upskilling di keterampilan yang akan relevan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Industri apapun yang Anda geluti, keterampilan yang berhubungan dengan AI,
Analisis data dan kepemimpinan adaptif akan selalu menjadi investasi yang baik. Selain itu, networking harus dilihat sebagai investasi karir, bukan hanya aktivitas sosial. Carilah mentor di dalam dan di luar perusahaan yang telah mencapai posisi yang Anda impikan, dan mintalah saran spesifik tentang tantangan karir Anda saat ini. Mentor dapat membantu Anda melihat jalur karir Anda dari ketinggian 10.000 kaki, memberikan strategi yang telah teruji, dan yang paling penting, memperluas lingkaran pengaruh Anda. Dengan mempertahankan plan B, tetap membuka mata pada peluang di luar dan memperbarui resume Anda setiap 6 bulan, Anda memastikan bahwa Anda mengambil keputusan karir dari posisi kekuatan, bukan dari posisi keterpaksaan. Inilah esensi dari survival jangka panjang. Anda tidak hanya bekerja keras untuk perusahaan, Anda bekerja keras untuk pasar dan masa depan Anda sendiri. Survival sejati di dunia kerja adalah permainan yang multidimensi. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak kode yang bisa Anda tulis atau seberapa cepat Anda dapat menganalisis data. Ini adalah tentang manajemen diri, kecerdasan sosial, dan perencanaan strategis. Kita telah melintasi 3 pilar ini, dari mengendalikan ketakutan dan menetapkan batasan dengan mindset survival yang baja, hingga menguasai komunikasi dan politik kantor yang cerdas dalam survival skill sosial, dan akhirnya memastikan growth eksponensial melalui negosiasi berbasis data dan personal brand yang strategis. Mulailah hari ini dengan mengubah mindset Anda dari pekerja menjadi pengelola karir. Ambil kendali atas narasi Anda, dan jangan pernah biarkan hasil kerja keras Anda tidak terdeteksi atau tidak dihargai. Ingat, survival terbaik adalah yang mengarah pada kepemimpinan. Sekarang, giliran Anda. Dari ketiga pilar yang kita bahas, strategi survival mana yang akan Anda terapkan pertama kali dalam 24 jam ke depan? Apakah itu menulis summary email setelah rapat berikutnya? Atau Anda akan mulai mengumpulkan data kontribusi Anda untuk negosiasi gaji? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas para survivor yang sukses. Jangan lupa, like video ini jika Anda mendapatkan nilai darinya, subscribe untuk panduan karir dan soft skill yang lebih mendalam, dan share video ini dengan teman-teman Anda yang juga sedang berjuang di hutan rimba profesional. Sampai jumpa di konten selanjutnya.